Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 0204212110. Di sini saya akan menjelaskan biografi singkat Rabiatul Adawiyah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Ali Akbar MAG. Rabiah al-Adawiyah adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang juhud, yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan jahidah. Ia mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian yang sangat takut dan taat kepada Tuhan. Rabiah al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grandmaster atau ibu para sufi besar karena kejuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lain seperti Ibnu Farid dan Dun Nun al-Misri. Kejuhudan Rabiah juga dikenal hingga ke Eropa. Hal ini membuat banyak cendekiawan Eropa meneliti pemikiran Rabiah dan menulis riwayat hidupnya, seperti Margaret Smith, Massignon, dan Nicholson. Rabiah dilahirkan di kota Basrah, Irak sekitar abad ke-8 tahun 713 atau 717 Masehi. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabiah yang berarti anak keempat. Ayahnya yang bernama Ismail ketika malam menjelang kelahiran Rabiah, keadaan ekonomi keluarga Ismail sangatlah buruk, sehingga ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Beberapa hari setelah kelahiran Rabiah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia berkata pada Ismail agar jangan bersedih karena anaknya Rabiah akan menjadi seorang wanita yang mulia sehingga banyak orang yang mengharap syafaatnya. Sejak kecil Rabiah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian ayahnya Ismail meninggal dunia, kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabiah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang kemudian digunakan Rabiah untuk mencari nafkah. Rabiah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah ke tepi sungai yang lain. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabiah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah untuk bertahan hidup. Dalam pengembaraannya, Rabiah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabiah diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pedagang yang membeli Rabiah sebagai hamba sahaya memperlakukannya dengan kejam, sehingga Rabiah harus selalu bekerja keras sepanjang hari. Dalam suatu malam, Rabiah bermunajat kepada Allah, jika ia dapat bebas dari perbudakan, maka ia tak akan berhenti sedikit pun beribadah. Ketika Rabiah sedang berdoa dan melakukan salat malam, pedagang yang menjadi majikannya itu dikejutkan oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepala Rabiah tanpa ada sehelai tali pun. Cahaya bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah itu merupakan cahaya sakinah, yang berarti cahaya rahmat Tuhan dari seorang muslimah suci itu. Melihat peristiwa tidak biasa yang terjadi pada Rabiah, pedagang itu menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabiah. Sebelum Rabiah pergi, pedagang itu menawarkan Rabiah untuk tinggal di Basrah dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhan Rabiah. Namun, karena kejuhudannya, Rabiah menolak dan sesuai janjinya, jika ia bebas, maka Rabiah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah.
Rabi'ah juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak murid. Majelisnya itu juga sering dikunjungi oleh zahid-zahid lain untuk bertukar pikiran. Di antara mereka yang pernah mengunjungi majelis Rabi'ah adalah Malik bin Dinar, Sufyan as-Sauri, dan Syakik al-Bakhi. Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat, sehingga ia dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah. Rabi'ah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri, sehingga ia menerima banyak lamaran untuk dinikahi. Di antara mereka yang melamarnya adalah Abdul Wahid bin Zaid, seorang teolog dan ulama, Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, seorang amir dari dinasti Abbasiyah yang sangat kaya, juga seorang gubernur yang meminta rakyat Basrah untuk mencarikannya seorang istri, dan penduduk Basrah bersepakat bahwa Rabi'ah adalah orang yang tepat untuk gubernur tersebut. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Hasan al-Basri, seorang sufi besar dan sahabat Rabi'ah, juga meminangnya. Namun hal itu masih diragukan kebenarannya mengingat Hasan al-Basri meninggal 70 tahun sebelum kematian Rabi'ah. Rabi'ah menolak seluruh lamaran itu dan memilih untuk tidak menikah. Meskipun tidak menikah, Rabi'ah sadar bahwa pernikahan termasuk sunnah agama, sebab tidak ada kependetaan atau rabbaniyah dalam syariat Islam. Rabi'ah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah, sehingga atas dasar itulah Rabi'ah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Sekembalinya Rabi'ah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan Rabi'ah mulai menurun. Ia tinggal bersama sahabatnya Abdah binti Abi Salwah yang telah menemaninya dengan baik hingga akhir hidupnya. Rabi'ah tak pernah mau menyusahkan orang lain, sehingga ia meminta kepada Abdah untuk membungkus jenazahnya nanti dengan kain kafan yang telah ia sediakan sejak lama. Menjelang kematiannya, banyak orang-orang saleh yang ingin mendampinginya, namun Rabi'ah menolak. Rabi'ah diperkirakan meninggal dalam usia 83 tahun pada tahun 801 Masehi atau bertepatan 185 Hijriah dan dimakamkan di Basrah, Irak. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.